Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia kembali bertemu dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 15 September 2025 bersama radio host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Dani.
Pendengar RPPL Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Ada reporter Rianika yang akan mengabarkan Presiden dan Wakil Presiden RI tinjau langsung lokasi terdampak banjir di Kota Denpasar. Pemkot Denpasar terus upayakan penanganan pasca banjir. Silakan rekan Rianika. Selamat pagi pendengar Berita Indonesia Live. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tinjau langsung lokasi terdampak banjir di Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar terus upayakan penanganan pasca banjir. Pasca ditetapkan status darurat bencana, Kota Denpasar menerima kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sabtu 13 September 2025. Kunjungan ini sekaligus meninjau kondisi area terdampak banjir, tepatnya di kawasan Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara yang juga mengunjungi beberapa pedagang terdampak banjir di kawasan Pasar Kumbasari dan Jalan Gajah Mada. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Republik Indonesia juga menyapa masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan para korban banjir telah tercukupi. Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir di Pasar Badung dan beberapa posko pengungsian pada 12 September 2025. Didampingi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto Esos MM, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. Kunjungan dilaksanakan ke posko pengungsian di Balai Banjar Topati, Desa Kesiman Petilan dan Banjar Sedana Merta, Kelurahan Ubung, Denpasar, serta Pasar Badung. Berbagai upaya penanganan bencana juga terus diupayakan pemerintah Kota Denpasar, mulai dari giat gotong royong pembersihan areal terdampak banjir bersama elemen masyarakat. Pembentukan posko induk terpadu penanganan bencana berlokasi di kantor Wali Kota Denpasar, bertugas penampungan data dan juga masing-masing desa dan kelurahan seperti pengaduan terkait dengan kebencanaan yang terjadi pada saat banjir dan perkiraan jumlah korban serta kerugian baik terkait dengan harta benda atau lainnya secara detail di dalam data tersebut. Dan data dari desa dan kelurahan tersebut kemudian diolah secara keseluruhan digunakan untuk penyaluran bantuan yang didistribusikan oleh pemerintah Kota Denpasar. Selanjutnya pembentukan posko logistik disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati bahwa penerimaan dan penyaluran logistik masih berlangsung dan berdasarkan catatan di pusat logistik bantuan yang masuk berasal dari berbagai komponen baik dari perseorangan, instansi, perusahaan, yayasan dan komunitas. Jenis bantuan yang diterima di posko logistik dan telah disalurkan berupa terpal, selimut, pakaian layak pakai, popok, permakanan, susu, dan air mineral, serta evakuasi warga. Dengan sebaran pendistribusian logistik tersebut ke titik-titik daerah emergensi terdampak banjir. Demikian informasi hari ini, saya Rianika dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Rianika atas laporannya. Selanjutnya berita kedua, kita menuju ke Radio Lansekmane FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Yelmi Rostam yang akan mengabarkan tentang Diskominfo Sijunjung gelar pelantikan kelas Dark Batch 4 dukung terwujudnya Smart City 2029. Silakan informasinya rekan Yelmi Rostam. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Dinas Komunikasi dan Informatika Sijunjung menyelenggarakan pelatihan kelas Dark Batch keempat sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Kegiatan yang dimulai pada Senin 8 September 2025 ini dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan penuh hingga 3 Oktober 2025. Peserta pelatihan merupakan ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Sijunjung. Pelatihan ini merupakan bagian penting dari langkah konkret pemerintah daerah dalam mewujudkan Sijunjung sebagai kabupaten cerdas. Kelas DAK dirancang sebagai kelas keahlian yang berfokus pada penguatan kolaborasi antar OPD.
Inisiatif ini juga merupakan tindak lanjut langsung dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2025. Melalui kegiatan ini, Diskominfo menargetkan pencapaian Indeks Masyarakat Digital sebagai salah satu capaian utama Si Junjung pada akhir RPJMD yaitu tahun 2029. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Dr. Gigi Ezwandra MSc menegaskan bahwa tujuan utama pelatihan ini adalah untuk menjadikan Si Junjung sebagai kota pintar. Ia menekankan bahwa mewujudkan visi tersebut tidak bisa mengandalkan Diskominfo saja. Kami berharap bahwa pintarnya bukan hanya pintar dari segi pelayanan saja, tetapi bagaimana mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan itu sendiri. Menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai efisiensi pelayanan publik. Pelatihan ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Hadir sebagai pembicara utama adalah Ibu Khairina Eskom MT, Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan, Audit Kepatuhan dan Clearance Sistem Layanan dan Aplikasi Pemerintah Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam dan arahan strategis kepada para peserta. Selain itu, pelatihan ini juga menghadirkan narasumber internal dari Diskominfo Si Junjung, yaitu Mega Asbud SE MIKOM, pejabat fungsional Pranata Komputer ahli muda pada bidang tata kelola TI. Kolaborasi antara narasumber dari kementerian dan pemerintah daerah ini memastikan materi yang disampaikan relevan dengan kebijakan nasional sekaligus kebutuhan spesifik di tingkat lokal. Melalui pelatihan Klasdak Batch 4 ini, diharapkan para ASN di Kabupaten Si Junjung dapat meningkatkan kompetensi digital mereka secara signifikan. Peningkatan ini akan memungkinkan mereka untuk berperan lebih aktif dalam memperkuat kolaborasi antar OPD yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya visi Si Junjung sebagai Kabupaten Cerdas pada tahun 2029. Pelatihan ini menjadi fondasi penting bagi transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik Si Junjung. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manis Si Junjung, Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Yelmi Rustam. Selanjutnya berita ketiga, informasi dari Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada reporter Anggun yang akan mengabarkan tentang Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo meresmikan ruang rawat inap RSUD gratis. Silakan informasinya Anggun. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Grati terus mengembangkan fasilitas dan sarana prasarana penunjang layanan kesehatan. Salah satunya ruangan rawat inap. Ruangan tersebut berada di lantai 2 Geraha Said Sulaiman dan diresmikan oleh Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, Sabtu siang 13 September 2025. Mas Rusdi juga meresmikan pembukaan pelayanan Bank Jatim dan mengunjungi layanan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara gratis. Mas Rusdi mengapresiasi RSUD Grati yang terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaiknya. Mas Rusdi berharap dengan diresmikannya ruangan rawat inap lantai 2 Geraha Said Sulaiman, kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat, bisa mengurangi antrian pasien, stagnansi di IGD, dan meningkatkan kapasitas RSUD Grati dalam menangani pasien. Kedepan Pemkab Pasuruan menurut Mas Rusdi akan mengupayakan tanah desa di depan RSUD Grati agar bisa menjadi aset rumah sakit, sehingga RSUD Grati dapat mengembangkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya. Saya terima kasih terutama kepada keluarga besar RSUD Grati atas peningkatan layanan ruang rawat inap lantai 2 Geraha RSUD Grati. Semoga RSUD Grati sesuai masnya semakin jaya, semakin baik layanan kepada masyarakat khususnya di
wilayah Grati dan sekitarnya. Sementara itu, Direktur RSUD Grati, Diah Retno Lestari, mengatakan peresmian ruang rawat inap di lantai 2 adalah bagian dari upaya mengembangkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, RSUD Grati menjadi rumah sakit kelas C pada awal 2021 dan telah meraih predikat akreditasi paripurna pada akhir 2022. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Anggun laporannya. Selanjutnya kita menuju ke RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada reporter Awang Ajiwasita yang akan mengabarkan tentang Pemkab dan Polres Ketapang gandeng perusahaan kehutanan perkuat swasembada pangan. Silakan informasinya Awang Ajiwasita. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Polres Ketapang menggelar rapat koordinasi dukungan program swasembada pangan Kamis 11 September 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan komitmen seluruh pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi daerah. Program ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo yang selaras dengan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri, serta misi keempat, yaitu memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi daerah. Dalam pelaksanaannya, program swasembada pangan di Kabupaten Ketapang difokuskan pada komoditas jagung. Jagung dipilih karena bernilai strategis, baik sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan baku pakan ternak. Selain itu, Pemkab Ketapang juga menerapkan kebijakan 1 hektar 1 desa. Desa-desa seperti Pelang, Sungai Bakau, dan Sungai Besar sudah mulai mengalokasikan lahannya. Pemanfaatan lahan perusahaan kehutanan ini semakin diperkuat dengan adanya Perbub nomor 17 tahun 2013 yang mendorong agar lahan yang ada bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk penanaman jagung. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Ajiwasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Awang Ajiwasita atas laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang pertama. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktor Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Kaliman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bunga Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Manik FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Gorontalo Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Raja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahunto FM Kota Sawahunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Darsinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur,
Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar-Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia masih bersama Sadani dari LPPL Magelang Kota, Magelang, Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL se-Indonesia, di awal sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan singkat rekan saya Salsa tentang membangun penyiaran publik yang tangguh, inovatif, dan adaptif dengan narasumber Bapak Anas Sahirul Alim, Esos MIKOM, Komisioner Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam Persada ID Talk. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, siang ini saya Salsa dalam Persada ID Talk sudah bersama dengan Bapak Anas Sahirul Alim, Esos MIKOM, selaku Komisioner Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan Persada ID Talk siang ini akan membahas isu yang sangat relevan dan juga penting ya. Bagaimana untuk membangun penyiaran publik yang tidak hanya bertahan tapi juga berkembang secara inovatif dan adaptif di tengah derasnya arus digital. Selamat siang Pak Anas, apa kabarnya? Selamat siang Mbak, sehat selalu. Pak Anas, apa yang dimaksud dengan penyiaran yang tangguh, inovatif, dan juga adaptif? Ya, kalau ditanya apakah sudah memenuhi harapan publik gitu ya, ya mungkin saya menjawabnya masih random gitu ya. Artinya mungkin ada beberapa lembaga penyiaran yang sudah dalam tataran ya mendekati ideal gitu ya, atau mungkin ideal. Tapi kita harus menyadari bahwa di sisi lain ada beberapa lembaga penyiaran termasuk LPPL yang mungkin juga masih perlu kita dorong, kita tingkatkan agar itu mendekati ideal. Jadi kalau kehadiran platform digital di era sekarang itu kan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat gitu ya. Hadir di tengah kita kemajuan teknologi. Problemnya adalah bagaimana kemudian kita menyambutnya tidak perlu gagap gitu ya. Terkait misalnya dari pengawasan KPID misalnya. KPID belum bisa menjangkau ke sana, terutama pada platform-platform baru gitu ya. Tapi apakah kemudian tidak bisa dipakai? Bisa, silakan dipakai kan itu. Terutama adalah teman-teman yang bergerak di lembaga penyiaran termasuk lembaga penyiaran publik. KPID tentu ada dua, satu edukasi, yang kedua adalah advokasi. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah advokasi. Bagaimana menyambut keberadaan platform-platform baru ini? Jangan terjebak hoax, jangan terjebak misinformasi lewat media sosial gitu ya. Kemudian jangan mudah melakukan share dan sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk edukasi yang sifatnya literasi kepada masyarakat. Baik Pak Anas, lalu apa yang menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh penyiaran publik khususnya di tingkat daerah serta peluang-peluangnya? Ya fokus ke anak muda boleh, tentang regenerasi pendengar ya. Memang regenerasi pendengar itu kan salah satunya juga untuk menarik pendengar dari anak-anak muda gitu ya. Kemudian di sisi lain bagaimana harus mengikuti regulasi. Sebenarnya ini tidak dihadap-hadapkan ya, antara anak muda dengan regulasi kan sebenarnya tidak bisa dihadap-hadapkan. Regulasi itu ada sendiri, kemudian bagaimana fokus menarik anak muda itu ada sendiri kan. Jadi regulasi ini sudah statis, sudah diciptakan memang begini. Bagaimana kemudian teman-teman lembaga penyiaran bisa menarik teman-teman anak muda dengan program-programnya gitu kan. Bukan berarti keberadaan regulasi ini akan menghambat, tidak ya. Regulasi
regulasi ini memang sudah ada yang dibuat berdasarkan masukan dari berbagai macam pihak, berbagai pendapat orang lain dan sebagainya. Di sisi lain, lembaga penyiaran juga harus fokus menarik regenerasi pendengar, salah satunya anak-anak muda. Nah ini tentu upaya-upaya dilakukan ya macam-macam, di inovasi programnya apa, berinteraksi dengan anak muda termasuk menggunakan platform digital itu ya. Kemudian jenis programnya juga yang itu kira-kira disenangi anak muda apa kan itu. Kemudian harus sesuai dengan perubahan zaman juga demikian. Artinya program itu juga melihat kira-kira perkembangan zaman yang sesuai yang mana kan itu. Bagi kami dari KPID yang memiliki fungsi beberapa yang sudah disampaikan tadi, tentu berharap ya lembaga penyiaran mensinkronkan antara satu di sisi regulasi dan satu di sisi inovasi dan adaptif sesuai tema yang kita harapkan ini untuk bisa menggait teman-teman fokus anak muda tadi. Jadi tidak bukan berhadapan ya antara regulasi dengan program itu kan, inovasi tidak berhadapan. Jadi regulasi tetap jalan dan sebagainya, karena regulasi ini kan prosesnya juga lama kan. Mereka menciptakan regulasi kan juga prosesnya lama. Harus mengadopsi pendapat orang lain, harus mengadopsi pihak-pihak lain dan sebagainya. Nah, program ini kalau teman-teman LP juga tetap jalan. Nah, ini saya pikir dua hal yang berbeda tapi tetap sinkron kan. Baik, dan terakhir, apa harapan KPID Jawa Tengah untuk masa depan penyiaran publik di Provinsi Jawa Tengah? Ya, terima kasih Mbak Salsa ya. Prinsipnya sesuai dengan tema kali ini, lembaga penyiaran harus tangguh, harus adaptif dan juga harus inovatif. Karena bagaimanapun Jawa Tengah ini jumlah lembaga penyiaran itu cukup banyak. Kita sekali pernah dalam hitungan beberapa jumlah lembaga radio dan TV itu, kadang kita yang di atas, kadang Jawa Barat yang di bawah kita, Jawa Tengah itu ya. Nah ini tentu tidak mudah ya, apalagi kami cuma bertuju dengan lembaga pemantau yang hanya sekitar 18 orang gitu ya. Maka dibutuhkan partisipasi pengawasan dari masyarakat. Saya mengajak partisipasi pengawasan untuk apa ya? Untuk menciptakan penyiaran Jawa Tengah yang baik, siarannya sehat, tapi juga berkualitas dan inovatif. Kemudian juga tangguh. Jadi kami harapkan lembaga penyiaran Jawa Tengah di tengah kondisi sekarang yang mungkin perjuangannya cukup luar biasa ya tetap tangguh, apalagi menghadapi gempuran teknologi platform-platform media baru itu ya, tapi juga inovatif, tidak menghentikan inovasi dari sisi programnya. Kemudian juga berkreasi dengan adaptif perkembangan teknologi yang baru. Tantangan Anda nggak kecil, nanti yang lain-lain juga makin bagus juga, makin baik gitu ya. Saya pikir kalau sama-sama berlomba untuk kebaikan kan itu menarik itu ya. Tujuannya ya untuk Jawa Tengah yang lebih baik dalam sisi dalam penyiaran itu. Dan nanti akan apresiasinya ada di KPID Award. Kami akan menilai teman-teman bagaimana kira-kira yang bagus yang mana, yang masih kurang kita dorong terus kan begitu. Baik, terima kasih Pak Anas untuk obrolan singkat ini, dan semoga obrolan ini bermanfaat ya bagi insan radio publik di Indonesia pada umumnya serta di Jawa Tengah pada khususnya. Dan pendengar LPPL seluruh Indonesia, itu tadi ngobrol singkat saya bersama dengan Bapak Anas Syahirul Alim, SSM Ikom, selaku Komisioner Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang mengambil judul Membangun Penyiaran Publik yang Tangguh, Inovatif, dan juga Adaptif. Terima kasih untuk atensinya. Saya Salsa pamit dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ada reporter Dias yang akan melaporkan tentang Pemkab Wonogiri menerbitkan surat edaran terkait himbauan untuk menggunakan transportasi umum setiap tanggal 17 bagi ASN di lingkungan Sekda Wonogiri. Rekan Dias, silakan laporannya. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menerbitkan surat edaran terkait himbauan untuk menggunakan transportasi umum setiap tanggal 17 bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Sekda Wonogiri. Surat perihal himbauan itu ditandatangani Sekda Wonogiri. Demikian yang disampaikan Kabak
Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Prokopim Setda Wonogiri Mahardian Surya Kusumaditya, Senin 15 September 2025. Disampaikan bahwa dalam surat tersebut, para pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri diajak turut aktif mengurangi emisi karbon, kepadatan lalu lintas, dan membiasakan pola hidup ramah lingkungan dengan cara menggunakan alat transportasi umum setiap tanggal 17 mulai bulan September. Pihaknya juga tidak menampik bahwa edaran itu juga menindaklanjuti hasil pertemuan antara Forkopimda Wonogiri dengan para driver ojek online atau ojol beberapa waktu lalu. Dalam forum itu diusulkan adanya hari khusus di mana aparatur sipil negara ASN diwajibkan untuk menaiki kendaraan umum. Usulan saat forum itu ditindaklanjuti dan prinsipnya surat yang beredar itu surat resmi. Sebelumnya diberitakan dalam forum pertemuan antara Forkopimda Wonogiri dengan para driver ojol muncul sejumlah usulan. Salah satunya adalah hari khusus di mana ASN diwajibkan naik kendaraan umum. Saat itu Bupati Wonogiri menyambut positif usulan tersebut dan berjanji menindaklanjutinya. Adapun kebijakan itu diambil khusus di Kompleks Setda Wonogiri sebab hal itu dinilai tidak bisa berlaku di seluruh wilayah Wonogiri. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Dias laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Pradya Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ada reporter Anissa yang akan mengabarkan tentang kafilah Kabupaten Tuban siap ikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember. Silakan informasinya Anissa. Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Sebanyak 85 orang tergabung dalam kafilah Kabupaten Tuban mengikuti musabaqah tilawatil Quran MTQ 31 tingkat Provinsi Jawa Timur 2025 di Kabupaten Jember. Mereka terdiri dari 55 peserta dan 30 pembina, pendamping, serta ofisial. Para peserta akan berlomba pada 8 cabang lomba yang berlangsung hingga 21 September 2025. Dalam acara pembukaan yang digelar meriah di Jember Sport Garden Sabtu 13 September malam, staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemkab Tuban, Didik Purwanto hadir mewakili Bupati Tuban. Ia memberikan pesan khusus kepada para kafilah Tuban. Selain itu, ia juga mengingatkan agar para peserta mampu menjaga sikap dan perilaku selama bertanding. Lebih lanjut, pesan Mas Bupati Lindra agar seluruh kafilah menjaga kesehatan serta menunjukkan kekompakan dan solidaritas. Menurutnya, semangat kebersamaan akan menjadi kunci sukses menghadapi tantangan dalam kompetisi. Sementara itu, PLT Kabak Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Tuban, Maftuhatul Hidayah menilai MTQ kali ini menjadi momentum tepat untuk semakin mencintai Al-Quran dan memperdalam nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Untuk diketahui, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka MTQ 31 Jawa Timur. Ia menyatakan kesiapan Jember sebagai tuan rumah ajang bergengsi ini. Ribuan kafilah dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur ambil bagian dalam kompetisi 2 tahunan tersebut. Harapannya, MTQ ini bukan hanya arena lomba keagamaan, tetapi juga ruang untuk merawat nilai Al-Quran dan memperkuat persatuan umat. Anissa, Pradya Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Anissa laporannya. Berita selanjutnya dari Tangerang Radio Banten, ada reporter Andre yang akan mengabarkan tentang Bupati Tangerang hadiri Rakor Koordinasi Pengelolaan Sampah tingkat Provinsi Banten. Silakan informasinya Andre. Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid menghadiri rapat koordinasi atau Rakor Pengelolaan Sampah se-Provinsi Banten yang digelar di Aula Pendopo Gubernur Banten. Rapat tersebut dipimpin Gubernur Banten Andra Soni dan dihadiri oleh jajaran pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Banten serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Dalam kesempatan itu, Bupati Mesa Rashid memaparkan kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang, khususnya di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin. Ia menjelaskan bahwa dari total luas lahan TPA Jatiwaringin seluas 33 hektar, sekitar 28 hektar sudah terisi dengan metode open dumping, dan hanya tersisa 5 hektar. Menteri LHK yang telah meninjau langsung meminta agar TPA Jatiwaringin segera dilakukan penataan dengan metode sanitasi landfill. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kabupaten Tangerang menghasilkan timbunan sampah sekitar 2.500 hingga 2.700 ton per hari. Baru sekitar 60% sampah yang bisa diangkut ke TPA karena keterbatasan sarana dan prasarana.
Banyaknya timbunan sampah juga dipengaruhi oleh salah satunya adalah mindset masyarakat yang buang sampah sembarangan. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Utama KLHK, Rosa Vivin, mengingatkan bahwa target nasional pengelolaan sampah adalah 100% pada tahun 2029. Dan saat ini, Provinsi Banten baru mampu mengelola sekitar 13,4% dari total timbunan sampah harian. Dia berharap melalui rapat koordinasi pengelolaan sampah tersebut bisa memperkuat komitmen dan kerjasama seluruh kabupaten kota di Banten dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat dan juga berkelanjutan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio 91 FM untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Andre laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang kedua. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan kembali. Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk Berita Indonesia Live hari ini. Informasi di sesi ketiga ini kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan, Rekan Aan Kasianto. Pendengar RPP Indonesia, Panitia Seleksi Ombudsman Republik Indonesia atau Pansel ORI masa jabatan 2026-2031 mengadakan tes objektif dan pembuatan makalah bagi calon anggota Ombudsman Republik Indonesia 2026-2031 yang bertempat di Aula Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara atau PPKASN Kemensetnek pada Jakarta Rabu 20 Agustus 2025 lalu. Sebanyak 350 peserta yang lolos seleksi administrasi saat ini telah mengikuti tes objektif dan pembuatan makalah dalam rangka seleksi calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031. Dalam keterangan persnya, Ketua Pansel ORI masa jabatan 2026-2031, Erwan Agus Purwanto mengatakan bahwa tes objektif dan pembuatan makalah ini merupakan bagian dari seleksi kualitas yang dilaksanakan selama 2 sesi. Melanjutkan penjelasannya, Erwan menyampaikan dari 476 orang pelamar pada seleksi administrasi, pelamar berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 387 orang dan perempuan 89 orang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pansel guna mendorong keterwakilan daerah, perempuan, profesi, dan difabel untuk bisa mendaftar. Laporan khusus redaksi yang Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Baik pendengar, berita selanjutnya dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, ada reporter Thomas Tamo dengan berita Wakil Gubernur Gorontalo Indah Sahidah sambut baik wacana PPIB tingkat Provinsi Gorontalo bergulir. Silakan rekan Thomas Tamo. Baik pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Gagasan untuk memperluas cakupan pemilihan putra-putri Islam berprestasi atau PPIB dari tingkat kota ke tingkat provinsi Gorontalo menuai respon positif. Wacana yang disampaikan Wali Kota Gorontalo Adnan Dambea tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaidah Rusli Habibi. Hal ini disampaikan Adnan saat pembukaan PPIB ke-9 tingkat kota Gorontalo di lapangan Taruna Remaja Minggu 14 September 2025. Ia mengaku bahwa gagasan ini sudah pernah ia sampaikan saat menjabat sebagai anggota Dewan Provinsi, namun kala itu belum mendapat respon positif.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menyambut positif rencana tersebut. Ia melihat PPIB sebagai wadah yang efektif untuk mencegah kenakalan remaja yang kini semakin marak. Dengan adanya dukungan dari dua tokoh penting di Gorontalo, rencana penyelenggaraan PPIB tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026 ini diharapkan diwujudkan dan memberikan dampak positif bagi generasi muda di seluruh wilayah Gorontalo. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Thomas Tamu, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya dari Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, ada reporter Wina dengan berita Festival Jenang Candi 2025, ajang promosi UMKM dan kerajinan kulit Desa Candirejo Magetan. Silakan Wina laporannya. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Puncak Festival Jenang Candi 2025 di lapangan Candirejo pada minggu kemarin bukan hanya meriah dengan adanya kirab budaya dan rebutan gunungan. Festival tahunan ini juga menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM dan home industri masyarakat Candirejo Magetan, terutama kuliner tradisional dan kerajinan kulit. Sepanjang acara, warga disuguhi berbagai produk unggulan desa, mulai dari aneka jajanan olahan UMKM hingga kerajinan khas kulit Dukuh Cijeruk. Produk kulit seperti sandal dan sepatu menjadi pusat perhatian, apalagi ikon sandal kulit raksasa juga turut diarak dalam kirab, menjadi simbol bahwa Dukuh Cijeruk menjadi sentra pengrajin kulit di Desa Candirejo. Antusiasme warga terlihat sejak kirab dimulai dari Dukuh Cijeruk hingga lapangan Candirejo. Setibanya gunungan di lapangan, suasana semakin semarak ketika masyarakat berebut jenang dan hasil UMKM yang dipercaya membawa berkah. Sementara itu, stand bazar ramai dikunjungi pembeli yang penasaran dengan kualitas produk kulit Candirejo. Festival Jenang Candi 2025 menjadi bukti bahwa budaya dan ekonomi kreatif bisa berjalan beriringan. Tradisi andum berkah tetap dijaga sekaligus memberi peluang nyata bagi UMKM lokal untuk berkembang. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Wina informasinya. Saudara, berita selanjutnya dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Budi Rahman dengan berita Insan Perhubungan Kalsel menggelar donor darah untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2025. Silakan rekan Budi Rahman. Baik, terima kasih Dani. Pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan. Dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2025, jajaran Insan Perhubungan di Kalimantan Selatan menggelar kegiatan donor darah. Kegiatan kemanusiaan ini dilaksanakan di Terminal Tipe A Gambut Barakat, Kabupaten Banjar pada Senin 15 September 2025 dan diikuti dari berbagai jajaran perhubungan serta berbagai instansi lainnya di Kalimantan Selatan. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kalimantan Selatan, Sigit Mintarso mengatakan, kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian insan perhubungan terhadap masyarakat. Selain sebagai rangkaian peringatan Harhubnas, aksi sosial ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi stok darah di Palang Merah Indonesia, Kalimantan Selatan. Sigit menambahkan, kegiatan donor darah kali ini menargetkan 150 kantong darah. Jumlah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mendukung kebutuhan medis, terutama bagi pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga keberadaan insan perhubungan tidak hanya berperan dalam pelayanan transportasi, tetapi juga dalam memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Budi Rahman informasinya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada reporter Hendro LD yang akan mengabarkan tentang Pemkab Tegal siap mewujudkan keberlanjutan Indonesia Emas dengan perkuat kolaborasi Smart City. Silakan informasinya Hendro LD. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Tegal menggelar Forum Smart City dengan tema Inovasi Smart City, mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan keberlanjutan Indonesia Emas di Gedung Dadali Pemkab Tegal beberapa hari lalu. Forum ini dihadiri oleh birokrat di lingkungan Pemkab Tegal, akademisi, pengusaha hingga organisasi kepemudaan.
Aji Sri Mulyanto, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Tegal mengatakan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di masyarakat, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik hingga sektor ekonomi sosial dan lingkungan. Smart City hadir sebagai pembangunan yang menekankan kebermanfaatan teknologi digital secara optimal guna meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Kabupaten Tegal sendiri merupakan daerah berkembang di Jawa Tengah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan Smart City. Hal tersebut juga ditopang oleh sumber daya manusia, sektor industri, pertanian, pariwisata, serta komunitas digital yang semakin tumbuh. Selain itu, Kabupaten Tegal juga memiliki visi yang sejalan dengan Smart City, yaitu menuju Tegal maju dan tangguh. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Muhammad Budi Eko Setiawan mewakili Sekda Amir Mahmud mengatakan digelarnya Forum Smart City merupakan wujud konkret dari komitmen Pemkab Tegal dalam merealisasikan visi Tegal maju dan tangguh. Hadirnya Smart City tidak hanya mengenai adopsi teknologi, tetapi transportasi menyeluruh yang melibatkan perubahan budaya, penguatan kolaborasi, dan peningkatan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal Nur Hayati juga menjelaskan bahwa Pemkab Tegal telah menyusun master plan Smart City yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Sedangkan Haris Anton selaku narasumber dalam pemaparannya menegaskan Kabupaten Tegal bisa berinovasi pada dimensi smart living, salah satunya dengan pengembangan moda transportasi seperti busway atau bus trans yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Meski Kabupaten Tegal tidak macet, tetapi adanya inovasi tersebut juga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Melalui forum ini diharapkan Kabupaten Tegal dapat menjaga arah agar birokrasi tidak hanya inovatif tetapi juga bermanfaat dan berpihak kepada masyarakat. Demikian saya Hendro LD LPPL Radio Slabi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Hendro LD laporannya. Saudara, demikian beradanya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 15 September 2025. Saya Dani beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih. Matur nuwun atas kebersamaan Anda. Salam sehat untuk kita semuanya dan sampai jumpa.